bagaimana Tuhan mengasihi kita dan seperti apa action dan tindakan daripada Tuhan terhadap orang berdosa, terhadap orang yang belum mengenal akan kasih karunia Tuhan. Di dalam penyampaian ini kita akan menemukan dua poin yang sangat berbeda. Pertama, perlu saya jelaskan buat kita bahwa kita adalah orang berdosa pada awalnya, pada mulanya. Dosa yang melanda dan yang menerpa dan yang menguasai manusia pertama adalah warisan. Ketika Kejadian pasal 3 yang menuturkan tentang kegagalan daripada leluhur kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa, lalu diungkapkan di dalam surat Korintus dan Roma bahwa oleh perbuatan seseorang maka dosa menjalar memasuki kehidupan manusia di seluruh bumi. Selain daripada warisan daripada apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, dan kita memiliki gen dan DNA daripada nenek moyang kita, dan DNA-nya dosa, gennya dosa, dan kita yang dari turunan Adam semua orang berdosa. Sehingga diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan sebuah catatan penting bagi jemaat di Roma dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selain daripada dosa warisan, ternyata manusia sendiri yang sudah dapat warisan dosa berbuat dosa lagi. Jadi dosa di atas dosa. Dosa bertumpuk-tumpuk di atas kehidupan manusia. Lalu kalau kita baca Yesaya pasal 64 ayat 6 yang mengatakan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor, maka tidak ada yang baik pada manusia. Analoginya seperti begini, kalau kain kotor kita pakai lap piring bersih jadi kotor. Apalagi kalau lap piring kotor, makin tambah kotor. Jadi kehidupan ini tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Tidak bisa menolong diri sendiri dan tidak bisa menolong orang lain. Kalau di dalam bahasa Inggris dia bilang, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kalau terjemahan lurusnya, semua orang sudah berbuat dosa dan dia jatuh jadi pendek, sehingga susah sekali dapat jamaah Tuhan, kemuliaan Tuhan, sulit sekali. Tapi dalam bahasa Indonesia dia bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itulah posisi awal manusia. Sebelum saudara dan saya mengenal kasih karunia, itu posisi kita. Itu status kita. Kita ada pada state model itu. Pada panggung yang seperti itu. Orang berdosa. Nah, saya mau
sampaikan kepada saudara dalam pemberitaan ini. Bagaimana sikap dari Tuhan terhadap orang berdosa yang tidak bisa keluar dari dosa, yang hidupnya bertumpuk-tumpuk dengan dosa, sudah dapat warisan harta, hukuman kutuk, tambah lagi pribadinya melakukannya jadi warisan tambah usaha pribadi. Dan kalau itu harta yang baik, wah, kalau orang tua kasih tinggal harta, lalu kita usaha untuk perbanyak itu harta, itu baik. Tapi ini harta yang ditinggalkan adalah dosa. Lalu kita berupaya bekerja untuk tambah berdosa, kaya berdosa. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap makhluk ciptaannya yang sudah mendapatkan warisan dosa dan juga berbuat dosa? Sekali lagi, mari kita lihat sikap Tuhan. Jadi, topik hari ini adalah sikap Tuhan terhadap manusia berdosa, yang pertama. Dan yang kedua, setelah manusia mengenyam kasih karunia keselamatan. Jadi tadi saya bilang ada 2 poin. Sikap Tuhan terhadap manusia berdosa, lalu sikap Tuhan terhadap manusia berdosa yang telah menerima keselamatan. Kepada 2 poin ini dan 2 sikap Tuhan ini kita akan lihat, sehingga kita makin lebih banyak berhati-hati dalam hidup ini. Now, God's attitude towards sinner, sikap Allah, sikap Tuhan terhadap orang berdosa, the sinner or men were doing wrong every day. Orang berdosa atau orang yang melakukan kesalahan setiap hari. And number 2, jadi itu nomor 1. Dan nomor 2, how about attitude of God about human being? Get grace and give from the Lord. Jadi yang kedua, bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia yang berdosa itu yang telah terima kasih karunia, anugerah pengampunan dari Tuhan. We start with number 1. Kita mulai dengan nomor 1. God's attitude towards sinner. Sikap Tuhan kepada manusia berdosa pada awalnya. Jadi awalnya itu manusia yang pada dasarnya berdosa itu, yang tidak tahu berbuat baik, yang tidak kenal Allah, yang hidupnya sembrono, yang hidupnya kotor, pergaulannya tidak benar, kehidupannya merusak sana sini karena dia tidak tahu Tuhan. Seperti saya dulu, tidak tahu Tuhan, hidup mabuk, hidup pergaulan yang tidak santun, berkelahi. SMP sudah main judi. Di kampung ini orang kenal saya tukang berkelahi. Kalau tidak berkelahi di rumah, cari berkelahi di luar. Jadi hidup ini tidak kenal Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, hidupnya brutal. Pergaulan tidak santun, tutur bicara tidak santun, pikiran kurang bersih, lebih banyak kotornya.
Seluruh dalam kehidupan ini hanya diwarnai dengan black color, dengan warna hitam. Kita tidak bisa bebas dari sana. And then, how God's attitude toward the sinner? Lalu bagaimana sikap Tuhan kepada orang berdosa? Are He let them going to the hell? Apakah Ia biarkan mereka ke neraka, ke surga? And they not know about way to the heaven. Dan mereka tidak tahu mengenai jalan ke surga. And they lose from the sin. They lose from the wrongdoing. Supaya mereka terlepas dari dosa, terlepas dari perbuatan yang jahat. Number one, come, I want to show to you that many verse of scriptures tonight. Malam ini saya akan tunjukkan kepada Anda sejumlah atau banyak ayat firman Tuhan untuk kita tahu God's attitude to sinner. Sikap Tuhan Allah terhadap orang berdosa. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita ini tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 bilang semua kita sudah berbuat dosa. Selain kita buat warisan dari Adam dan Hawa. Mari kita baca supaya di dalam kehidupan ini, I invite you, when you know the love of God, you can stand before Him and you say, thank you God for your love. Dan kalau saudara mendengar ayat-ayat ini, Anda dapat berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Saya tidak bisa terlepas dari dosa. Saya tidak bisa terlepas daripada kehidupan yang kotor dalam segala aspek. Saya baca Romans chapter 5 verse 6 mulai dalam Roma pasal 5 ayat 6 mulai. Karena waktu kita masih lemah, the time where we still weak. Pada waktu kita lagi lemah, Kristus telah mati untuk kita. Christ already dead for us. That is sinner. Kristus sudah mati bagi kita, yaitu orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita still sinner. Dua hal kita dapatkan. Attitude of God towards sinner. Number one, jadi sikap Tuhan Allah kepada orang berdosa. Nomor satu, posisi orang berdosa adalah weaknesses, penuh kelemahan. Number two, they are the sinner. Mereka adalah orang berdosa. Saya baca terus ya, ayat yang ke-9.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, it's number 3, our position. Posisi kita nomor 3. We are doing everything toward Lord God. Kita melakukan perseteruan terhadap Allah. Kita seteru Allah. Jadi posisi dan state kita adalah pertama lemah, tidak kuat. Jadi kalau mau berdiri untuk mempertahankan kekudusan, lemah, jatuh. Mau pertahankan kesucian, lemah, jatuh. Mau pertahankan kesetiaan atau percaya kepada Tuhan, lemah, jatuh. Yang kedua, berdosa, tidak ada yang baik pada kita. Yang ketiga, pada posisi kita masih menjadi seteru, musuh dengan Allah. Saya baca sekali lagi. Sebab jika kita ketika masih seteru, verse 10, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Praise God, puji Tuhan. Ada amin saudara? Berikan dulu sanjungan yang terbaik. Anda bisa bayangkan sikap Tuhan Allah terhadap orang berdosa yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti Tuhan, yang terus berbuat dosa, berbuat zina, berbuat mabuk, menipu, berkelahi, berdosa, kumpul kebo, selingkuh, dan hidup tidak benar, hidup tidak manusiawi, brutal, tidak menghormati sesama manusia, tidak menghormati Tuhan, tidak mengenal yang baik, lebih senang berbuat yang buruk daripada yang baik. Pandai, firman Allah berkata, pandai berbuat yang jahat dan bodoh berbuat yang baik. Itu state kita, itu posisi kita, itu keberadaan kita. And God close His eyes and not think about your sin and my sin. Tuhan tutup mata dan tidak pernah pikir, you are very weak. Anda dan saya orang lemah. You and me is the sinner. Anda dan saya orang berdosa. And you and me, that is a person envy to the word the Lord. Saudara dan saya adalah pribadi yang berseteru dengan Tuhan. Dia tutup mata, tidak mau lihat itu. Lalu ia mati di Golgota tanpa minta persetujuanmu. Dia mati di sana tanpa menyodorkan sebuah persyaratan. Lu bertobat dulu baru beta mau mati buat you. You bertobat dulu baru gue mau disalibkan buat you. Perbaiki you punya hidup dulu. Perbaiki dulu lu punya perilaku. Perbaiki dulu you punya tutur bicara. Perbaiki dulu you punya sepak terjang. Just I want to die for you. Bang, saya mau mati bagimu. Tidak ada persyaratan apapun. Satu persyaratan pun tidak ada diberikan. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. How big and bigger. Berapa besar dan berapa besar di atas besar yang terbesar dari kasih itu. Kita tidak dapat mengukurnya. Kita tidak dapat menduga berapa dalamnya, berapa luasnya, berapa lebar His love to us. We cannot count God love to us. Kita tidak bisa menghitung kasih Tuhan kepada kita. Maka itu ada nyanyian yang berkata, kasihnya tak terduga. Kalau bisa saja dicatat
laut jadi tinta, semua orang jadi penulis, dan semua batang kayu di bumi jadi pena, tulis tentang kasih, langit dan bumi menjadi kertas, tidak muat menulis tentang kasihnya. God have endless love to us. Allah punya kasih yang tak habis-habisnya buat kita. Who are we? Siapa kita? Romans chapter 5 speak to us. Roma pasal 5 berbicara kepada kita. The time when we still weak. Number one, waktu kita lagi lemah. Number two, the time where we still sinner. Kita masih tetap berdosa. Nomor tiga, we are enemy and we doing not good as enemies. Kita adalah setru dan musuh karena berbuat dosa. Luar biasa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak tuntut, bikin baik-baik, you punya hidup dulu. Bikin baik-baik dulu, you punya pola pikir, you punya mindset, you punya sudut pandang. Perbaiki dulu engkau punya pergaulan. Engkau perbaiki dulu engkau punya keadaan di luar. Tidak diberikan. Itu. Kita bersyukur ya. Kita menjadi kelompok orang yang mendapatkan penebusan pada awalnya. Tidak dituntut memenuhi satu persyaratan pun juga. Kita terima selamat. We get freely salvation out from the bottom pit of hell. Kita dapat selamat cuma-cuma. Kita ditarik keluar dari lubang yang tak terduga dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pertama ini I want to tell to you, brother and sister. Saya mau katakan kepada saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Layaknya kita stand before His presence, berdiri di hadapan hadiratnya, and we say, thank you God, thank you God, thank you God. Dan kita berkata terima kasih. Kalau tidak semua kita tidak laku. Saya yang berkhotbah ini juga tidak laku, tidak ada gunanya. Oleh karena itu sebelum saya berkhotbah seterusnya, I invite you stand up please. Saya undang saudara berdiri sebentar. Dan mari kita mau menghadap Dia. Terima kasih Tuhan. We say thank you to the Lord. Because when you save us, you not need from us anything. You not need from us repent and repentance. Engkau tidak memerlukan dari kami pada waktu kami tidak kenal Engkau adalah bertobat. Sebuah pertobatan tidak. His love He sent to us. Kasihnya Ia berikan kepada kita. Freely He give to us. Dia berikan dengan cuma-cuma. Itu sebabnya kita ada sekarang. Kalau saja kita memperbaiki diri baru Dia mati bagi kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa memperbaiki diri. Because all of us like a piece of
cloth, dirty cloth. Sebab kita semua seperti sepotong pakaian yang kotor. Mari kita angkat tanganmu dan berkata kepada Dia, terima kasih Tuhan. Kalau lihat keadaanku, saya tidak bisa ada di sini dan berkata, Abba ya Bapa. I cannot speak to the Lord, Abba, yes Abba. You are my God, you are my Lord, you are my Savior, you are my tower, salvation of tower. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Engkau yang mengasihi saya, orang berdosa. Mari naikkan terima kasih kepada Dia. Bukan mulut Anda dan katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami baca ini firman Tuhan, luar biasa Engkau sayang kami, Engkau cinta kami. Waktu kami ada dalam posisi lemah, lagi berdosa, lagi seteru dengan Tuhan, Engkau mati untuk kami, Engkau tebus kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau angkat kami, and you take us from the dirty place and you make us son of God. Engkau angkat kami dari tempat yang kotor, najis, cemar, dan Engkau bikin kami jadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua buka mulut kita dan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa kami selamat bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha, bukan karena kerja kami, tapi kasih karunia. Hamba berdoa menyerahkan tiap kami dalam tangan-Mu. Kasih ingat kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak mempedulikan posisi kami pada awalnya. Engkau lebih dahulu mati untuk kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan tiap kami dalam tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Mari kami berikan dulu sanjungan kepada Tuhan. Mari silakan duduk sebentar. Saya akan lanjutkan khotbah ini beberapa menit lagi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan karena, sekali lagi, karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Because His mercy and His compassion to us. Karena kemurahan kasih-Nya, belas kasihan-Nya. Dan oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 berbicara dengan gamblang kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak bisa diukur, tidak bisa diduga, tidak bisa ditera. Tidak tahu berapa luasnya, begitu besar. Para teolog coba mengkaji berapa besar, dan sampai para teolog dari satu generasi ke generasi mati belum mendapatkan resume berapa besar kasih Tuhan. Tak terukur. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan bagi kita, kita ditebus dari dosa oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Seperti di dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 5, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus,
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh kasih karunia. His grace and gift. Oleh kasih karunia, we get salvation. Kita dapatkan keselamatan, kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita ada pada posisi lemah, berdosa, dan seteru dengan Dia, Dia mati tanpa menuntut kita bertobat lebih dahulu, lalu Dia siap sorga buat kita. Maka itu para teolog sampai hari ini berganti-ganti para pakar di bidang teologi yang coba membuat resume, tidak pernah dapat buat resume tentang kasihnya. Kita manusia biasa saja. Ketika orang melukai hati kita, umpama itu teman lah, lalu saudara bikin pesta, lalu ibu atau ayah saudara, undang teman itu. Anda pasti akan jawab, dia bikin luka betul hati, jadi itu saya undang dia. Saya tidak akan undang dia. Tapi ini jadi musuh, jadi berdosa, jadi penjahat. Tuhan punya perhatian. He have compassion to the sinner and mercy to the sinner. Dia punya belas kasihan. Dia punya kasih sayang terhadap orang berdosa. Supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu. Where you get salvation, not because what you work about there. Ketika Anda dan saya mendapatkan keselamatan bukan karena kita bekerja untuk mendapatkannya. But by grace we get salvation. Tapi oleh anugerah kasih karunia kita mendapatkan keselamatan. Itu bukan hasil usahamu. Not your will, not your work, not your desire. Bukan karena keinginanmu, bukan karena kerjamu, bukan karena perbuatanmu. Tetapi gift from the Lord. Tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya undang tadi berdiri sebentar di hadapan Tuhan? Untuk hanya satu hal. We give thanks to the Lord. Because God give time to us to know Him, and we submit to Him because He died for us, untuk mengenal Dia dan untuk tunduk dan taat kepada Dia yang Dia mati bagi kita di saat kita lagi tidak ada harapan. He gives hope to us. And everybody become hoper. He gets salvation. Dia berikan harapan kepada kita. Dan jikalau kita berharap sungguh, kita mendapatkan pemberian cuma-cuma itu untuk selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah God's attitude toward sinner. That is human beings. Orang berdosa, yaitu manusia di jagat ini. Dan sekarang nomor 2. Seperti apa sikap Tuhan kepada orang yang sudah mengenal keselamatan kasih karunia? What is God's attitude
toward those who have received the grace of salvation of the Lord. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang sudah terima keselamatan, sudah tahu keselamatan, sudah tahu bahwa dia diampuni, sudah tahu bahwa dia dikuduskan, sudah tahu bahwa dia dibebaskan dari dosa. Bagaimana sikap Tuhan? Apa sama dengan yang pertama, poin yang pertama? Dia tutup mata lalu dia bilang, tidak apa-apa, saya mau mati buat tidak. Beda, saudara. Two points very different. Ada dua poin yang sangat berbeda. Before we get salvation, we are sinner. God closed His eyes and He doing salvation to us. And freely we get that. Sebelum kita mengenal Dia, Dia lakukan semua cuma-cuma untuk kita, tanpa ada tuntutan sesuatu dari kita. Ia mati untuk kita dan ganti kita untuk kita dapat selamat. But point number 2, mari kami lihat, yaitu what is God's attitude toward those who have received the grace of the Lord, the grace of salvation. Bagaimana sikap Tuhan kepada mereka yang sudah terima anugerah kasih karunia cuma-cuma itu? Apa tuntutannya? Ternyata ada tuntutan yang kita harus lakukan, harus buat. Jadi ada beda. Sebelum kita kenal Dia, Dia mati cuma-cuma untuk kita. Sudah kenal Dia, ada tuntutan ketika mendapatkan anugerah kasih karunia itu. And I want to show to you 2 points, 2 examples about God's attitude to them that get salvation, they get recovery in their life. Saya mau tunjuk 2 ayat firman Tuhan, 2 contoh penting bagaimana kalau sudah terima pemulihan, terima kesembuhan, terima pengampunan, terima penyucian, bagaimana sikap Tuhan kepada orang yang seperti ini. Apa dia berbuat dosa, lalu Tuhan bilang, okay, I close my eyes and I want that I don't know about that. Oke, saya tutup mata saya tidak mau tahu tentang itu. Tidak. Anda lihat ini kebenaran firman Tuhan. Di kolam Bethesda, ada seorang yang menderita selama 38 tahun. He sick, maybe he love. Barangkali dia sakit dan barangkali dia lumpuh. Dan bagaimana waktu Tuhan sudah pulihkan dia oleh anugerah, oleh kasih karunia. Kita baca Yohanes 5 ayat 14. John chapter 5 and verse 14. Dia bilang begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, engkau telah diampuni, engkau telah mengalami recovery, pemulihan. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Anda lihat tuntutannya. Setelah kita kenal kasih karunia, setelah kita kenal anugerah Tuhan, kita terima Yesus, Ia mati bagi kita. Dia bilang, ingat ya, jangan berbuat dosa lagi. Waktu pertama dia mati, dia tidak pernah ngomong jangan berbuat dosa lagi. Dia mati dahulu di sana, di saat kita lemah, di saat kita berdosa, di saat kita setrum. Tapi setelah dia mati, dia menjadi
korban karena kita, mati ganti kita, and we know His love, that is endless love, dan kita mengenal kasihnya, yaitu kasih yang tak habis-habisnya. Betapa Ia sayang kita, betapa Ia tebus kita, betapa Ia menyelamatkan kita. Dalam perjalanannya Dia berkata, ingat, you already get recovery from your sickness, from your sin, from your wrongdoing. Engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah disembuhkan dari semua penyakit dosamu. Lalu Dia bilang, don't become a sinner again. Jangan jadi orang berdosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Sebab waktu kita berbuat seperti itu, kita meremehkan, kita menghina akan kasih karunia Tuhan kepada kita. Number 2, example 2. Ini kejadian menarik. Seorang perempuan didapati berbuat zina. Lalu dibawa oleh imam-imam ahli Taurat menghadap Yesus. Lalu mereka bilang, Tuhan Yesus, kami tangkap ini perempuan berbuat zina. How about your opinion to the women? They were done. Apa pendapatmu mengenai perempuan sundal ini? Dan saudara tahu alur ceritanya. And Jesus stopped down. Yesus tunduk, lalu tulis di tanah. Lalu Dia berkata kepada mereka, if any one of you not doing sin, you first take a stone and cast to her. Yesus berkata kepada mereka, setiap kamu yang tidak berdosa, pertama kali angkat batu dan lempar perempuan itu. And Jesus right on the air. Mungkin Dia langsung tulis di tanah kalimat yang Dia omong. Lalu waktu Dia angkat mata, Dia lihat, lalu Dia tanya perempuan itu, where they all? Di mana mereka semua? Perempuan itu berkata, they gone. Mereka sudah pergi, and left me alone here, dan tinggalkan saya sendiri di sini. Kita baca. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun beranugerah kepadamu. Aku pun berkasih sayang kepadamu. Tidak menghukum engkau. Sudah dapat anugerah, sudah dapat kasih sayang. She get compassion from the Lord, grace from the Lord. Dia dapat kasih sayang, kemurahan, anugerah dari Tuhan. And Jesus said to her, dan Yesus berkata kepada perempuan itu, go and don't doing wrong and bad thing in your life, that is sin. Pulang dan jangan buat yang buruk dan yang jahat dan yang salah, yaitu dosa dalam hidupmu lagi. From now, mulai dari sekarang. Anda lihat itu attitude of God after we get grace and salvation. Anda lihat itu sikap Tuhan Allah setelah kita dapat kasih karunia dan anugerah, yang dimana kita disebut sebagai orang percaya. Ketika kita tahu bahwa kita dapat pengampunan,
dia bilang dalam perjalanan kita berhenti berbuat dosa. Jangan buat lagi. Tapi berapa banyak orang sampai hari ini terus meremehkan kasih karunia dan rahmat Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita terima keselamatan, pengampunan jadi anak Tuhan, according to John chapter 1 verse 12, when we receive Jesus Christ, He changed our life, become the Son of God. Waktu kita terima Yesus, Ia ubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. From the Satan son, dari anak-anak setan. Dalam pergaulan ini dia berkata dalam pertama Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Dalam perjalanan pergaulan kehidupan ini, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan sesama, tidak menghargai, lebih gampang jatuh dalam perbuatan kotor, percabulan, persinahan, kumpul kebo, pelacuran, pemabukan, perjudian, perkelahian. Ini pergaulan yang buruk. Di dalam saat mana kita terima kasih karunia, dia bilang jangan, sebab itu merusakkan semua yang baik. Apa yang baik? Kasih karunia yang baik mengalir dalam kita, merusak itu semua. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ketika perbuatan kita setelah terima kasih karunia dan tidak bergaul dengan baik dengan Tuhan, dengan firman Allah, dengan sesama, dengan orang di sekitar kita, dalam jemaat, sebenarnya kita digelar sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya untuk apa? Setidak-tidaknya membuat kita merasa malu karena kasih karunia begitu besar buat kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kita meremehkan dan menolak. Don't you result appreciating the grace of our Lord Jesus Christ. Jangan menolak, jangan meremehkan kehormatan, anugerah, kasih, rahmat daripada Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu akan menyusahkan kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri.